Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi Prianto, calon guru penggerak angkatan 8 dari Kota Depok, akan membahas tentang wawancara dengan pimpinan sekolah tentang dilema etika dan rujukan moral. Saya Andi Prianto dan Bapak adalah pimpinan dari SD Tanah Baru 2 yang bernama Pak Eliadi MPD. Bapak, maaf ini Bapak ya mengganggu sebentar untuk bertanya-tanya sejenak ya Pak ya. Bapak, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral Pak? Ya, terima kasih Pak Adi. Yang saya lakukan untuk mengidentifikasi kasus yang terjadi dengan melakukan pengamatan terlebih dahulu terhadap kasus-kasus yang terjadi, lalu mendengarkan berita atau kabar dari pihak-pihak yang terkait, dan juga saya akan mengecek kebenaran kasus tersebut. Bahwa yang intinya itu adalah jika suatu itu salah, maka saya akan melakukan cross check lebih dahulu dan tindak lanjut. Yang terakhir, namun jika hal yang sebetulnya sama-sama benar, maka saya akan musyawarah juga itu. Oke, terima kasih. Berarti dimusyawarahkan dulu sama ibu ya Pak ya. Baik Bapak, sekarang pertanyaan kedua ya Pak ya. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan keputusan pengambilan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Baik, yang saya lakukan adalah saya akan berdiskusi dulu dengan para dewan guru dan semua warga sekolah, baik itu tenaga teknik maupun tenaga pendidikan. Jadi seluruh stakeholder di sekolah ya. Baik. Yang ketiga, Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Bapak lakukan selama ini? Baik, selanjutnya bahwa prosedur itu kan langkah-langkah ya. Betul. Yang pertama saya mengecek awal permasalahan itu tersebut, lalu menentukan pihak mana saja yang terkait, berdiskusi dengan dewan guru jika itu menyangkut kepentingan sekolah secara global, secara umum, kemudian baru kita berkeputusan. Namun jika itu berkaitan dengan tugas saya sebagai pribadi, maka akan saya putuskan sendiri dengan mempertimbangkan dampak negatif, positif atau baik buruk. Gitu Pak. Oh baik. Nanti kalau ini untuk keseluruhan sekolah, Bapak musyawarahkan dengan guru, karyawan, semuanya dari sekolah. Ya. Tapi kalau untuk pribadi, Bapak itu keputusan sendiri dianalisis berdasarkan dari nilai positif negatifnya. Sesuai dengan aturan yang berlaku. Oke. Baik Bapak, yang keempat, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Pak? Ternyata yang paling efektif yang bisa saya lakukan, yang sudah kami lakukan di sekolah ya, secara pribadi saya sebagai manajerial kepala sekolah, yang pertama adalah kita berdiskusi ya dari hati ke hati akan memudahkan nanti kita mengambil keputusan, tidak arogansi dan tidak otoriter. Oh iya, jadi demokratis ya Pak? Demokratis. Nomor 5 Pak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Kalau untuk kasus-kasus dilema etika yang saya lakukan, yang pertama adalah ketika saya harus memutuskan suatu persoalan yang berkaitan dengan perasaan kasihan pada pihak tertentu, di situ saya terkadang merasa sangat sulit Pak. Itu aja. Ya, jadi timbang ya Pak ya. Iya. Apakah Bapak memiliki tata kala atau jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus etika dilema? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan, Pak? Ya, dijalankan dosen pelayan Bapak ya, tergantung seberapa emergensi atau mendesak
dan besarnya pengaruh terhadap lembaga yang saya pimpin, SD Tanah Baru 2 tentunya. Jika memang memerlukan waktu dan pihak-pihak lain yang terlibat, maka saya sebagai kepala sekolah membuat alokasi waktu khusus. Itu kalau urgent tuh Ya. dengan cepat gitu ya Pak ya. Ya. Tapi kalau misalkan masih bisa diputuskan kembali, Ya. dijadwalkan. Dijadwalkan. Baik, nomor 7 Pak. Adakah seseorang atau faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika, Pak? Untuk kasus-kasus dilema etika, saya sebagai kepala sekolah itu pertama melibatkan semua dewan guru ya. Jika memutuskan suatu hal terkait dengan persoalan sekolah itu ya mau tidak mau dewan guru itu dilibatkan karena salah satu objek dalam suatu sasaran dalam pendidikan. Oke, baik ya Pak, berarti dengan guru ya Pak ya. Dengan guru. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika, Pak? Dilema etika itu bahwa yang bisa saya petik dari pengalaman saya ya Pak, kalau saya yang pertama adalah semua persoalan bisa dicari jalan keluar, itu prinsip. Jika kita diskusikan bersama dengan mengacu pada aturan yang berlaku dan pertimbangkan dampak baik buruknya, negatif positifnya, ya paling minimal kita bisa ambil. Baik Bapak, terima kasih ya Pak atas waktunya untuk wawancara tentang dilema etika. Ya. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Andi, juga sukses selalu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi Prianto, calon guru penggerak angkatan 8 dari Kota Depok, akan mewawancarai pimpinan sekolah saya sendiri, yaitu Ibu Marianti MPD, yang mana ini akan dijadikan sebagai tugas guru penggerak pada modul 3.1 untuk dilema etika. Baik Ibu, minta waktu sebentar ya Bu ya. Saya mau wawancarai tentang dilema etika ya Ibu ya. Baik Ibu, pertanyaan pertama, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Ya, terima kasih Pak Andi atas pertanyaannya. Dilema etika memang sering kita alami ya, yang mana kita itu sudah memilih gitu di antara dua yang benar, dan itu sangat membutuhkan berpikir jernih dulu gitu. Tidak harus saat itu kita memutuskan sebuah keputusan gitu. Jadi kita harus berpikir jernih dulu, mungkin kita tenangkan dulu, baru kita bisa memutuskan mana nih yang lebih condong atau lebih bermanfaat dan dampaknya tidak terlalu besar. Jadi kita kan di antara dua pilihan ya Pak Andi, tapi dua-duanya benar gitu. Makanya kita harus berpikir dengan tenang, dengan jernih, sehingga kita dapat menentukan di antara dua pilihan tersebut, dan dua-duanya merupakan suatu sama-sama benar gitu. Oke, berarti harus dipikirkan sendiri dulu ya. Kita baru memutuskan dari perkara dua yang mana dua-duanya ini benar. Baik, berikutnya yang kedua Bu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan keputusan pengambilan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai etika? Ya, seperti yang tadi saya bilang, dilema etika itu kan dua-duanya benar, tapi kita harus memilih atau memutuskan sesuatu. Misalnya ini ada guru saya meminta izin pada saya karena kondisinya misalnya sakit gitu. Berarti kan saya harus mengizinkan atau tidak gitu. Sedangkan kondisi guru tersebut kan memang kondisi fisiknya sakit gitu. Nah sementara kan
dengan guru, misalnya Pak Andi nih yang izin, berarti saya akan berkoordinasi dengan guru yang lain supaya bisa mengisi kelas Pak Andi gitu. Jadi memutuskan tapi tidak mengorbankan yang lain gitu Pak. Jadi tidak ada yang jadi korban. Iya. Keputusan ini ya. Ya. Baik Ibu. Yang ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Ya, jadi ketika saya mau memutuskan sesuatu atau saya menghadapi kasus, saya tentunya akan menjawab, saya akan berkoordinasi dulu gitu. Misalkan ada sesuatu yang itu kan kasusnya banyak ya, bisa itu persoalan guru, bisa persoalan orang tua maupun siswa sendiri, misalnya ada anak jatuh atau orang tua yang lapor ada kasus apa, saya akan jawab, saya berkoordinasi dulu, kemudian saya akan mengumpulkan guru-guru, kemudian saya bertanya, ini ada permasalahan seperti ini, komunikasi dulu, koordinasi dulu, dan saya akan mendengarkan pendapat dari guru-guru itu sehingga memecahkan masalah tersebut. Saya tidak akan mengambil putusan sendiri, baik itu masalah guru yang ada kasus, siswa maupun anak. Nanti dengan musyawarah bersama ya Bu ya. Baik, nomor 4 ya. Hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus pidana etika? Ya, seperti yang tadi saya bilang, dari etika ini kan suatu pilihan yang mana saya akan mempertimbangkan dampaknya yang tidak terlalu besar yang mana sih, tidak merugikan gitu. Jadi ada pilihan A, ada pilihan B, kemudian saya akan menimbang lagi dampak yang lebih besar mana, manfaat yang lebih besar mana, kemudian baru saya memutuskan. Terus tadi dengan musyawarah saya akan bertanya kepada teman-teman supaya saya bukan hasil keputusan sendiri tapi hasil musyawarah, seperti kasus yang kemarin di sekolah kan Ani sehingga saya bertanya gitu, ini akan bertambah ke anak gimana, ini bertambah ke orang tua gimana. Jadi hasil keputusan bersama dan tidak ada yang menyalahkan gitu. Baik, berarti musyawarah untuk mencapai mufakat ya, yang membuat putusan efektif ya. Baik, nomor 5 Ibu ya, hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Baik, tadi sudah saya jelaskan bahwa dilema etika itu pilihan dan cara musyawarah sudah saya jelaskan. Tantangannya adalah jenis kasusnya kan beragam Pak Andi. Jadi ada yang harus diselesaikan secepat mungkin, ada yang memang masih bisa ditunda untuk musyawarah, ada yang ibaratnya masih ada waktu agak panjang gitu. Jadi kan berbeda ya setiap masalah. Nah, ketika ada anak kecelakaan gitu, misalnya jatuh atau berdarah di sekolah itu kan urgent, jadi memang butuh keputusan cepat, yaitu harus cepat gitu. Jadi tantangannya ya di waktu Pak Andi. Jadi berbeda ya, ada yang butuh waktu panjang, ada yang sedang, ada juga yang segera gitu. Jadi tantangannya di situ harus cepat mengambil keputusan gitu. Jadi kayaknya untuk berkoordinasi itu tidak memungkinkan, jadi saya langsung ambil keputusan itu. Jadi jangka pendek, jangka panjang gitu ya. Jadi yang jenis kasusnya kayak anak kebentur, berdarah, kita langsung sigap membawa ke itu. Masa kita berkoordinasi dulu, buru-buru kan ya. Buru anaknya pingsan dan sebagainya. Baik, nomor 6 Ibu, apakah Ibu memiliki tata cara atau jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus etika dilema? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang dijalankan? Ya, tadi saya sudah bilang kalau ada yang darurat langsung. Tapi kalau yang permasalahan seperti pembelajaran, kemudian materi-materi yang terancana itu saya
saya kumpulkan teman-teman guru untuk kita di komunitas belajar dan jadi kita saling di situ. Ketika ada masalah silahkan diungkapkan, kita selesaikan sama-sama. Seperti itu Pak Adi. Jadi setiap Jumat di setiap pekannya sekaligus saya mengumumkan rapat-rapat yang penting dan teman-teman bisa saya di situ. Ya, nanti untuk menyampaikan aspirasi keluar-keluaran yang mana nanti penyelesaian keputusannya kita bahas bersama-sama ya. Ini ya pertemuan komunitas belajar ya. Iya, tingkat sekolah SDN Tanah Baru. Berikutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Yang membantu saya adalah ya teman-teman guru ya Pak Andi, seperti Pak Andi juga sering saya minta pendapat, kemudian Bu Nima, kemudian Pak Samsul dan lain-lain ya. Guru tidak saya istimewakan misalnya harus satu orang yang disembuhkan, tidak. Jadi tergantung kondisinya gitu. Jika memang ada waktu luang mereka, ya saya tanya, misalnya keputusannya segera gitu kan. Jadi kalau memang ada waktu mengumpulkan semuanya ya semuanya dilibatkan. Jadi kita lihat urgensinya juga. Gitu. Jadi cepat atau masih ada koordinasi masih bisa memungkinkan. Semua stakeholder, guru, karyawan, bahkan TU atau OPS pun saya tanya karena di situ lebih mengenal sekolah ya, lebih mengenal karakter orang tua. Kalau saya kan datang dari 2 tahun ini, jadi kalau Pak Andi, Bu Iis, Bu Nima kan lebih mengenal ya. Jadi saya libatkan ya semuanya itu. komite juga ya. Baik, nomor 8 Bu, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan di dalam etika? Jadi intinya kita sebagai pemimpin ini memang harus banyak sabar ya Pak Andi ya. Jadi dengan adanya rencana misalnya kita berkoordinasi atau berkomunikasi dengan baik, itu menjadi pembelajaran saya. Dan sabarnya itu harus ditambah lagi. Kadang-kadang kita menyampaikan tujuan atau maksud kepada rekan-rekan guru itu belum tentu diterima langsung gitu ya. Jadi memang kita harus lagi memberi kesadaran kepada mereka bahwa bukan karena sesuatu gitu ya untuk mempelajari atau melakukan komunitas belajar, tapi dari hati gitu. Jadi kesadaran untuk belajar. Jadi bukan karena kepala sekolah nih gitu, tapi memang keinginan untuk belajar, untuk mencari ilmu, untuk berbagi. Jika itu tumbuhnya dari hati, insya Allah sih bisa berjalan dengan baik tanpa ada beban dan tidak ada tekanan dari atas gitu. Jadi istilahnya kita meningkatkan komunikasi lagi, kemudian hubungan yang baik, gitu. Di kesabaran, jadi lebih apa ya, belajar dari sifat-sifat seseorang, bagaimana cara menghadapinya ya Bu ya. Iya, intinya ya seperti itu penduduknya Pak Andi. Butuh sabar yang banyak. Ya, terima kasih Bu Mariatul atas waktunya. Mohon maaf wawancara ini saya selesaikan sekian ya. Terima kasih. Mudah-mudahan dengan wawancara ini saya terutama sebagai seorang guru penggerak bisa mendapat ilmu yang lebih bermanfaat lagi untuk kita. Amin. Ya, terima kasih.